Oke. Pengertian tanah. Tanah itu merupakan medium atau tempat tumbuhnya tumbuhan. Lapisan tanah ini sifatnya beda-beda, ya, bagian atas dengan bagian bawahnya. Biasanya kalian yang lihat bagian atas ya, tanah, kemudian ada tumbuhan gitu kan. Ternyata ada lapisannya. Yang pertama lapisan organik. Jadi yang kalian lihat tanah dan di atasnya ada rumput-rumput. Nah, itu adalah lapisan organik. Kemudian lapisan tanah atas, tengah, kemudian di dalam tengah itu ada batuan sedimen. Yang terakhir adalah batuan induk. Ya, jadi pelapukan sisa-sisa tumbuhan atau bahan organik, contoh dari proses destruktif. Yang kalian lihat itu adalah yang bagian atasnya. Ya, coba kita cek lagi. Di sini adalah proses-proses pembentukan tanah. Ini sudah muncul temannya. Halo, good morning Achilles, Claris, Nicholas. Ya, Nicholas, Christian, Jason, Clairin, Linardi. Tolong buka kameranya dulu, Clairin. Nicholas juga. Ini siapa ya? Ini siapa? Oh, Yastia bisa buka kameranya, Claris juga. Bisa, Yastia, Claris, Dorin, Nicholas. Ayo, dibuka kameranya dulu, biar kita langsung belajar. Karena sudah pukul 9:05 menunggu. Oke, thank you ya. Yastia dan Nicholas saya tunggu ya. Oke, thank you. Kita lanjut. Oke, di sini mengenai pagi Nicholas. Nicholas lanjut ya di halaman 109 ya Nicholas. Mengenai pengertian tanah. Sudah? Ini saya ulangi lagi ya. Silakan dibuka buku textbooknya yaitu IPA Biologi di halaman 109 mengenai organisme tanah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini mengenai proses-proses pembentukan tanah. Ya. Saya mau panggil dulu aja siswanya yang bernama Christian Kakak ada? Oke, tolong dibuka kameranya Christian Kakak. Halo Christian Kakak, good morning Christian. Mikrofonnya dan kameranya dibuka. Christian Kakak. Iya. Oke, mikrofonnya dibuka ya. Silakan baca dulu deskripsi yang ada mengenai proses pembentukan tanah. Mikrofonnya, Christian. Bisa, Christian? Oke, saya cancel ya. Kamu nggak ada respon. Saya ganti Achilles. Silakan Achilles. Proses-proses pembentukan tanah. Istilah proses pembentukan tanah adalah penjelasan tentang perubahan-perubahan biofisik dan kimia yang menjadikan pelapukan pada bagian litosfer yang tampak di permukaan air. Secara nyata, menunjukkan bahwa proses fisik secara alamiah dan langsung berpengaruh nyata terhadap pelapukan batuan melalui perubahan temperatur, peningkatan dan penurunan temperatur yang berpengaruh terhadap pemuaian dan penyusutan yang tidak seragam, sehingga secara fisik terjadi retakan. Oke, baik. Thank you ya yang sudah mau baca.
Achilles. Hanya Achilles yang respon. Oke, saya ulangi. Bisa terbesar. Nah, ini proses pembentukan tanah. Yang pertama tadi katanya apa? Perubahan biofisik dan kimia. Sehingga ada pelapukan litosfer di permukaan air. Kan? Kemudian yang kedua adalah fisik secara alamiah langsung berpengaruh nyata terhadap pelapukan batuan. Ada pengaruhnya mengenai temperatur, kemudian peningkatan dan penurunan temperatur, dan pemuaian, penyusutan yang tidak seragam sehingga secara fisik terjadi retakan. Nah, di buku sudah ada ya di halaman 110 ya, mengenai pembentukan tanah. Ada pembagiannya menjadi 3. Yang di buku saya di halaman 110 coba. Sudah? Pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Ya. Tadi kalau yang fisika ada penghancuran secara mekanis. Dia pengaruhnya akibat cuaca dingin, kemudian panas, kemudian abrasi. Itu yang faktor fisika. Nah, pelapukan yang kimia bagaimana? Ini adalah penghancuran batuan terhadap aktivitas air yang mengandung CO2. Ya. Jadi CO2 itu terlarut sehingga menghasilkan apa? Hidrasi, hidrolisis, kemudian bahan-bahan yang berbeda dengan bahan asal, alias batuan induk. Yang terakhir yang di buku yang halaman 110 yang siapa? Secara biologis. Nah, biologis ini adalah aktivitas organisme. Coba cek dulu di buku 110, pembentukan tanah. Sekarang yang bagian C yang biologis. Ya, itu adalah pelapukan aktivitas organisme. Seperti akar tumbuhan dalam tanah yang menyebabkan meluasnya pecahan-pecahan atau retakan-retakan dalam tanah. Pernah nggak lihat tanahnya retak-retak akibat akar? Akar misalnya akar tumbuhan yang menjalar. Iya, kan ada yang seperti itu. Nah, ini ada pelapukan biologis, pembentukan tanah. Nah, di sini tampilannya adalah mengenai macam-macam pelapukan. Sudah ada ya di buku yang halaman 10. Coba lihat. Ini saya perbesar kembali. Oke. Pelapukan biologi, contohnya tadi apa? Pelapukan oleh makhluk hidup. Tumbuhnya lumut di batu-batuan. Kemudian fisika, akibat cuaca atau perubahan iklim. Yang terakhir adalah kimia. Ya, tercampurnya batuan dengan zat kimia. Contohnya limbah pabrik. Oke. Nah, kalau di buku kamu ada faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Oke, saya mau panggil dulu Kela Blinda. Kela Blinda coba di halaman 111. Punya buku kan Kela Blinda. Nah, coba kamu baca sedikit dulu mengenai faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Kela Blinda. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh hal-hal berikut. A. Iklim. Pengaruh iklim sangat dominan dibandingkan faktor lain. Sebagai contoh, suhu dan curah hujan mempercepat proses kimia dan fisika dalam pelapukan batuan. Selain mempercepat proses kimia dan fisika, iklim juga berpengaruh terhadap vegetasi. Lanjut, masih yang B. bagian B. Organisme tanah. Organisme Lanjut ya Kela Blenda. B. Organisme tanah. mengatur asam basa tanah dan peredaran unsur hara, serta memantapkan struktur tanah. C. Batuan dasar. Batuan dasar yang telah mengalami perubahan susunan kimia dan mineral menentukan proses pelapukan dan vegetasi yang hidup di atasnya. Misalnya, batu kapur di daerah yang lembab menghambat keasaman tanah sehingga tumbuhan yang tumbuh di batu kapur memiliki kandungan kation logam atau basa relatif tinggi. D. Topografi. Topografi atau bentuk permukaan tanah berpengaruh terhadap cepat lambatnya pengaruh iklim dalam proses pembentukan tanah.
Pembentukan tanah pada daerah datar berbeda dengan daerah yang bergelombang. Pada daerah datar, kecepatan gerak air jauh lebih kecil dibandingkan pada daerah yang bergelombang. Waktu. Proses pembentukan tanah memerlukan waktu lama. Penghancuran bahan dasar di lapisan bawah memerlukan waktu lebih lama daripada penghancuran lapisan bagian atas. Oke, cukup. Udah, Thank you ya, Miss. Kela Blenda. Sudah membaca sedikit. Nah, coba perhatikan dulu di slide ini mengenai pelapukan fisika. Coba dengarkan dulu ya. Ini kira-kira jelas ya? Kita lihat ya. Nah, pelapukan fisika tadi faktornya apa? Angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. Nah, jadi kalau angin ini kalau sudah dia tertiup, dia bisa mengikis batuan, bisa hancur berupa itu. Ya. Kemudian kondisi ini dapat mengakibatkan batuan mengalami erosi. Erosi batuan menyebabkan terjadinya padang pasir. Sehingga ketika angin yang bertiup sangat kencang dapat menggeser batuan. Nah, akhirnya apa? Batuan akan pecah menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya pasir atau kerikil. Itu pengaruh dari angin tadi. Yang tadinya batunya kondisinya gede, karena udah kena angin, lembab, udara yang lembab, akhirnya dipecah. Makanya akhirnya ada batu-batu kerikil, gitu. Gambarnya seperti ini. Jadi pengaruh suhu hujan itu sangat berpengaruh ya. Suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Ini ada sih di buku di halaman 111 yang bagian atas. Coba lihat. Cuma nggak berapa jelas gambarnya. Nah, di sini suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Hujan turun mengenai batuan sehingga batuan mengerus karena suhu turun. Nah, seperti ini. Akhirnya lama-lama menjadi apa batunya? Hancur ya. Nah, lihat. Karena adanya pemanasan dan pendinginan, batuan permukaannya itu bisa retak. Bukan dihancurin, tapi karena pengaruh angin, cuaca. Ya. Jadi hasilnya apa? Kalau sudah retak baru tadi hasilnya apa? Tanah hasilnya. Tanah. Nah, seperti inilah. Jadi lapuk batunya. Oke. Kita lanjut ya, pelapukan kimia. Pelapukan kimia yang baca anak KTMT. Saya membaca deskripsinya. Membaca? Oke, silakan. Ya, dari layar. Ya, jadi kalau pelapukan kimia ini adalah contohnya kena air hujan. Sekarang kan lagi musim hujan ya cuacanya. Jadi kalau misalnya hujan terus-menerus, itu banyak batuan lapuk karena air hujan membawa zat-zat seperti dari besi mengalami oksidasi. Jangankan batu, besi aja bisa rusak. Besi pagar rumah aja kalau kena air hujan bisa berkarat kan. Air hujan itu dia membawa zat dari atmosfer yang mengandung besi. Makanya bisa mengalami oksidasi batu tersebut. Oke. Ini contoh pelapukan kimia. Lama-lama dia pecah sendiri batunya. Akhirnya menjadi tanah. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, pelapukan biologi ini misalnya lumut ya, tumbuhan yang menempel pada batu. Oke, itu sudah ada ya. Mengenai faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah tadi sudah dibaca oleh si Kela Blenda, yaitu dari iklim, kemudian organisme tanah, saya ulanginya,
Ini bisa dilihat kan sama siswa jelas ya. Saya ulangin dari sini. Faktor pembentukan tanah. Yang pertama iklim, yang kedua organisme tanah. Biasanya organisme ini bisa menghancurkan tanah juga loh, misalnya lumut bisa jadi ya. Atau proses pembentukan humus. Kemudian batuan dasar, topografi, dan waktu yang lama. Penghancuran bahan dasar di lapisan bawah memerlukan waktu lebih lama daripada lapisan bagian atas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini aja, langsung organisme pada tanah. Di halaman 112. Coba. Organisme pada tanah. Ya, organisme tanah atau biota tanah. Makhluk hidup juga, makhluk hidup baik hewan, ya, seluruh atau sebagian dari fase hidupnya berada dalam sistem tanah. Biasanya kalau di tanah itu hewannya apa saja? Sistem tanah. Ternyata banyak hewan yang diambil di sistem tanah. Hewan-hewan yang memang ada di dalam, tapi tergantung lapisannya ya. Nah, ini kita bahas di sini mengenai organisme tanah. Oke. Saya mau panggil dulu Jesselyn, ada Jesselyn. Jesselyn, boleh baca nggak yang halaman 112 mengenai organisme tanah, Jess? B. Organisme tanah. Organisme yang hidup di tanah. Ada yang secara langsung memproses bahan organik dan mengubah hara. Misalnya bekicot, cacing, kaki seribu, kutu, dan semut. Ada pula yang secara tidak langsung mengubah bahan organik melalui mekanisme makanan dalam rantai makanan, yaitu hewan predator atau pemangsa. Tanah merupakan salah satu habitat yang dihuni oleh organisme yang sangat beragam pula. Aktivitas organisme tanah terkonsentrasi pada lapisan topsoil, yaitu lapisan tanah teratas yang kaya akan hara. 1. Hewan tanah. Hewan-hewan yang hidup di tanah ada yang permanen, yaitu tetap tinggal di dalam tanah, tetapi ada yang tinggal sementara. Hewan tanah ada yang tinggal dalam tanah dan ada yang tinggal dalam air tanah. Makanannya ada yang berupa tumbuhan, hewan lain, fungi, bakteri, dan ada yang memangsa sisa-sisa tumbuhan maupun lain. Oke, cukup ya. Kita bahas mengenai hewan tanah. Thank you ya, Jesslyn. Hewan tanah. Ada tanah yang permanen, tetap tinggal di dalam tanah. Ada juga hewan yang tinggal sementara. Oke, di sini ada gambarnya ya, berbagai organisme tanah. Ada fungi, tahu fungi? Jamur, kemudian nematoda. Nematoda itu apa? Nah, ini yang kita bahas ya di halaman 113 mengenai nematoda, kelas nematoda. Nematoda itu nama lainnya adalah cacing benang. Coba kita lihat gambarnya nematoda. Di sini ada nggak di buku? Cacing benang. Ada cuma nggak jelas ya. Jadi nematoda ini bentuknya seperti benang atau jarum, ukurannya sangat kecil. Nah, tempat tinggal nematoda itu sangat luas ya, hampir di setiap lapisan tanah. Kalau jumlahnya pasti juga tak terhingga saking banyaknya. Ya, ini tinggalnya di lapisan tanah yaitu topsoil. Lapisan tanah topsoil. Apa itu topsoil? Lapisan tanah yang teratas, yang kaya akan unsur hara. Oke. Nah, ada pengelompokan nematoda. Di buku sudah ada itu, ada 3. Saprofit, kemudian predator dan parasit. Oke. Nah, kalau yang saprofit ini dia organisme yang membusuk.
Predator ini adalah nematoda seperti cacing tanah kecil dan bakteri. Kalau parasit apa? Yang menyerang akar tanaman. Jadi kalau misalnya ada cacing yang menyerang akar tanaman bisa ini ya, bisa merusak tanamannya, ya bisa busuk, bisa mati dan lain sebagainya ya. Itu yang mengenai parasit. Namanya ada parasit, ya penghancur atau hama. Kemudian cacing tanah. Selain nematoda juga ada cacing tanah. Cacing tanah ini ada pengelompokannya di halaman 114. Oke. Cacing tanah termasuk invertebrata. Tahu nggak arti invertebrata? Tidak memiliki tulang punggung, ya kan, bergerak dengan perut kan, dengan berapa dengan kulitnya. Jadi cacing tanah kelompok invertebrata, ya golongan Annelida, tubuhnya bersegmen, artinya berluas-luas, ya. Cacing tanah itu banyak dijumpai di tanah yang lembab. Kalau misalnya musim hujan, ya, coba kalian perhatikan musim banjir, ya musim hujan itu kan air hujan kan di atas permukaan tanah. Coba kalian lihat kalau musim hujan di atas tanah itu banyak cacing tanah loh. Dia keluar dari dalam tanah itu sendiri. Coba cek nanti tanah di rumah ada nggak cacing di atas permukaan tanah. Karena saya sudah cek, ternyata banyak sekali organisme tanah yang keluar di permukaan pada musim hujan. Itu banyak sekali. Ya. Jadi si cacing tanah ini dia banyak kamu temukan di tanah yang lembab karena mengandung zat hara. Oke, jadi ada pengelompokannya ya, habitat dan makanannya. Yang pertama, coba Miss panggil dulu si Clarice Dorian. Clarice Dorian. Coba baca keterangan dari 114 mengenai cacing tanah. Clarice Dorian, ya. Cacing tanah. Cacing tanah termasuk invertebrata golongan Annelida yang memiliki tubuh bersegmen atau berruas-ruas. Cacing tanah banyak dijumpai di tanah yang lembab dan mengandung banyak zat hara. Cacing tanah memiliki panjang mulai dari 2,5 cm hingga 25 cm. Makanan cacing tanah berupa bakteri, fungi, dan bagian tumbuhan yang membusuk. Aktivitas cacing tanah dapat memperbaiki lingkungan perakaran dan meningkatkan infiltrasi tanah dengan mencampur tanah dengan bahan organik atau casting menjadi agregat tanah. Secara ekologis, berdasarkan habitat dan makanannya, cacing tanah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Cacing tanah kelompok epigei, yaitu cacing tanah yang hidup di permukaan tanah pada serasa daun dan cenderung tidak membuat lubang di tanah. Cacing tanah kelompok ini memiliki kemampuan reproduksi tinggi. Contohnya Lumbricus rubellus dan L. castaneus. 2. Cacing tanah kelompok endogei, yaitu cacing tanah yang hidup di lapisan tanah dan memakan tanah yang kaya bahan organik ataupun yang tidak. Cacing ini membuat lubang horizontal di tanah untuk bergerak dan makan. Contohnya adalah Alobophora chlorotica. 3. Cacing tanah kelompok Anese, yaitu cacing tanah yang hidup pada lubang-lubang vertikal di dalam tanah. Cacing tanah ini memakan serasa daun di permukaan daun dan menariknya ke dalam lubang. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan akan dibuang ke permukaan tanah, membentuk gundukan tanah di sekeliling jalan masuk lubangnya. Contohnya Lumbricus terrestris. Thank you ya, Clarice. Coba Kalista, saya mau tanya dulu. Kamu kan sudah mendengarkan Clarice tadi baca sedikit deskripsinya ya. Coba Kalista buka mikrofonnya dulu, Kalista. Kalista. Ya, Miss. Oke. Kelompok cacing tanah
Lumbricus rubellus, dia termasuk kelompok cacing tanah yang mana? Lumbricus rubellus. Halo Kalista, cacing tanah Lumbricus rubellus termasuk kelompok cacing tanah yang mana? Suaranya kecil kali, Miss. Oke, saya ulangin ya. Cacing tanah Lumbricus rubellus termasuk kelompok cacing tanah yang mana, Kalista? Apakah enetik, apakah endogeik, apakah epigeik? Anesik, Miss. Anesik? No, anesik. Siapa yang bisa jawab? Barusan dibaca dengan temannya Clarice. Oke, Clarice. Berarti tadi nggak didengarkan ya temannya Clarice baca. Saya mau tanya yang PPNP. Siapa yang bisa jawab? Cacing Lumbricus rubellus termasuk kelompok cacing tanah yang mana? Epigeik. Kenapa epigeik? Alasannya kenapa? Karena ada yang bisa jawab siswa yang daring. Oke, karena Lumbricus rubellus ini merupakan cacing yang tidak membuat lubang di tanah. Dia hanya hidup di permukaan tanah saja, di daun-daun kering seperti itu yang kalian jumpai kalau di jalan atau sedang menanam tanaman, lihat cacing di atas daun-daun kering. Nah, itu termasuk kelompok cacing tanah epigeik. Dia hanya di atas permukaan tanah saja, karena dia nggak membuat lubang-lubang di tanah. Nah, sementara yang lainnya seperti ini agak sulit ya nama ilmiahnya ya, Alolobopora chlorotica. Nah, ini adalah kelompok cacing tanah yang tinggal di dalam lapisan tanah, namanya endogeik, lapisan tanah endogeik. Nah, ini sangat kaya akan bahan organik, dia akan bisa menyuburkan tanah juga, gitu, ya, tergantung dari lapisan tanahnya. Alolobopora ini dia membuat lubang horizontal, ya. Yang terakhir adalah anesik. Nah, anesik ini adalah tipe cacing tanah yang suka membentuk gundukan-gundukan tanah. Pernah lihat nggak tanahnya berlubang-lubang kalau lagi bersihkan halaman rumah? Pernah lihat nggak lubang-lubang pada tanah? Nah, itu termasuk ada gundukan-gundukan. Nah, itu termasuk cacing tanah yang kelompok dari anesik. Contohnya Lumbricus terrestris. Ya, ini memang cacing tanah yang memang ini ya bisa menyuburkan tanah, tergantung lapisan tanah tadi. Nah, seperti di halaman 114 yang bagian A dan bagian B, coba lihat gambarnya. Yang A itu nematoda, yang B itu kelas dari cacing tanah. Oke, dan sedikit mengerti ya mengenai pengelompokan cacing tanah di bagian dalam tanah. Jadi nggak semua dia tinggal di dalam tanah, ada juga di permukaan tanah. Oke. Nah, sekarang yang bagian arthropoda. Arthropoda. Biasanya hewan tersebut contohnya adalah dari kelas Arachnida, Crustacea, kemudian Insecta dan Myriapoda. Yang arthropoda. Kita lanjut saja ya yang bagian nomor 1, Arachnida. Pembagian dari hewan arthropoda. Michela, mana ini siswanya? Michela. Michela. Halo Michela. Hari keempat. Oke, saya panggil yang lain ya. Ferdian. Buka mikrofonnya Ferdian. Ferdian. Halo Ferdian. Halo, Miss. Oke, Ferdian, di halaman 115 Ferdian.
mengenai kelompok hewan arthropoda. Nomor 1 arachnida. Tolong dibaca sedikit, boleh ya Ferdian? Apa, Miss? Arachnida nomor 1. Soalnya Miss, kalau Miss nggak jelas, Miss. Halo Ferdian. Ya, Miss, halo. Oke, tolong baca di halaman 115 ya, yang bagian 1 arachnida. 115 ya. Silakan dibaca Ferdian. Halaman berapa, Miss? 115. Ferdian, bisa dengarkan Ferdian? Ferdian. Oke, saya cancel ya, karena Ferdian Ya, susah sinyalnya mungkin. Saya ganti John Wesley. Ya, Miss. John Wesley di halaman 115 nomor 1. 1. Arachnida. Hewan kelas arachnida yang mudah dijumpai di tanah adalah kalajengking dan laba-laba yang memakan kutu, tolembola, serangga, dan hewan kecil lainnya. Hewan-hewan tersebut hidup di bawah batu, celah-celah tanah, dan sampah-sampah daun. 2. Crustacea. Hewan kelas crustacea yang sering dijumpai adalah ordo Isopoda. Contohnya kutu kayu yang memakan tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Hewan ini banyak terdapat pada sampah-sampah daun, celah-celah batu, dan di bawah batu. 3. Insekta. Hewan kelas insekta yang banyak dijumpai dalam tanah, misalnya ordo Colembola, sering dijumpai pada ruang pori-pori tanah dan memangsa bakteri dan fungi serta mendekomposisi sisa-sisa tumbuhan. Ordo Orthoptera, contohnya jangkrik, membuat lubang di tanah dan memakan akar tumbuhan dan serangga lain. Ordo Coleoptera, contohnya kumbang tanduk, membuat lubang dan saluran di dalam tanah. Ada yang memakan bangkai dan ada yang bersifat predator serta merusak tumbuhan. Ordo Hymenoptera, contohnya semut rangrang, juga membuat lubang di tanah serta memakan semut dan bagian tubuh tumbuhan. 4. Myriapoda. Hewan kelas Myriapoda yang Oke, paling banyak dijumpai. cukup. Sampai di sini aja, sampai di insekta ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Arthropoda termasuk hewan yang tinggal di dalam tanah juga, organisme tanah ya, organisme tanah. Nah, misalnya arachnida. Arachnida ini misalnya gini, hewan serangga. Ya, serangga dia itu hidupnya di bawah batu atau di celah-celah tanah atau sampah-sampah daun-daun kering. Itu dari hewan serangga. Contohnya tadi apa? Kalajengking dan laba-laba. Pernah lihat kan? Nah, ya. Kemudian crustacea. Contohnya kutu pada kayu. Crustacea yang nomor 2. Contohnya kutu pada kayu. Dia ini suka memakan tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Kutu kayu. Ya. Sama dia suka hidup di celah-celah batu, kemudian sampah-sampah daun-daun kering. Kemudian insekta. Sudah pasti ada jangkrik, kumbang tanduk, semut rangrang. Yang setahu saya kalau yang insekta, yang poin ketiga ya, insekta ini banyak sekali kita jumpai yang familiar adalah semut rangrang. Oh, semut rangrang. Ukurannya besar, udah. Semut rangrang ini membuat lubang-lubang tanah. Kemudian memakan semut yang lainnya dan bagian tubuh tumbuhan, ya. Jadi untuk kelas insekta ini ada jangkrik, kumbang tanduk, semut rangrang. Ya. Banyak dijumpai di dalam tanah juga.
tergantung lapisan tanahnya, begitu ya. Jadi banyak sekali hewan yang tinggal di tanah, nggak harus di cacing tanah. Jadi banyak, ada nematoda, cacing tanah, arthropoda, dan moluska. Moluska itu apa? Moluska. Ada yang tahu contoh dari moluska? Siput ya. Siput juga tinggal di tanah. Oke. Nah, kita sampai di halaman 116 yaitu contoh dari gambar siput. Kita tanya jawab ya. Saya panggil Dennis Colson. Dennis Colson. Saya ulangi dari sini. Dennis Colson. Ada Dennis Colson? Mikrofonnya nak diaktifkan dulu Dennis Colson. Ya, Oke, Miss. ini yang gampang sekali. Dennis, apa yang dimaksud dengan tanah? Dennis, apa yang dimaksud dengan tanah? Apa itu tanah? Dennis? Karena ada hasil dari proses. Halo Dennis, suaranya terlalu kecil. Saya nggak dengar Dennis. Bisa diulangi Dennis? Ya, Miss. Udah bisa dengar, Miss? Iya, Lebih tanah jelas ini. adalah Tanah adalah hasil dari perubahan biofisik dan kimia yang menjadikan pelupukan pada bagian litosfer yang tampak di permukaan air. oke, bagus jawabannya ya. Yang PTMT mau jawab, apa itu pengertian tanah? Bisa diulangin? Iya, betul ya. Oke, good. Christian Kakak bisa nggak buka mikrofonnya? Miss mau tanya jawab Christian Kakak. Christian Kakak, bisa dibuka mikrofonnya? Christian. Oke, itu saya. Satu lagi ya. Coba dulu Nicholas Christian. Nicholas, sebelum Miss akhiri dulu. Nicholas Christian. Mau dibuka mikrofonnya Nicholas ya? Nicholas, coba kamu sebutkan pembentukan tanah. Pembentukan tanah, pengacuran atau pelapukan tanah terjadi melalui proses berikut ini. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama, pelapukan. Pelapukan. Nicholas. Oke lah. Yang PTMT bisa jawab? Yang pertama apa? Pembentukan tanah ada 3. Yang pertama, fisika. Yang kedua, yang ketiga, biologi ya. Fisika, yang kedua kimia, yang ketiga yang secara biologi. Pelapukan fisika, kimia, dan biologi. Oke lah, sampai sini dulu pembelajarannya. Ya, selamat pagi. See you and bye-bye.